Sekarang dari mana? Jerman. Jerman, are you Ya. sure? Oke, Jerman. Oke, ya. Hi everybody, welcome back to Madre's channel. Happy Sunday everyone. Ya, jadi emang Madre itu sama tim hanya syuting once a week. Setiap hari Minggu doang, karena di hari Minggu Madre lebih santai ya, tidak ada kerjaan gitu ya, dan juga kita lagi nggak ini juga kan during this pandemic gitu. So in today's video ya, Madre akan menjawab again and again pertanyaan kalian yang sudah Madre dapat dari Instagram. Oke, lanjut saja. Oke, langsung saja ke yang pertama. Madre, what is the best moment of Kira that moved your heart aside of the day she was born? Okay. I know that semua ibu pasti punya pengorbanan yang sama gitu. Kita nggak perlu koar-koar lah gitu ya. Memang itu adalah kewajiban kita sebagai seorang wanita untuk memberikan yang terbaik untuk anak kita gitu. Since kita dia sudah dari perut kita sudah pastinya akan memberikan yang terbaik untuk dia gitu. Jadi dari segala pengorbanan itu yang sudah kita lakukan untuk dia, apapun itu pasti akan move our heart. Dia hari ini bisa ketawa hahaha, itu aja kita udah seneng banget. Hari ini dia padahal kalau Kira pertama kali tuh ngomongnya Dedi bukan mama gitu ya. Ya walaupun dia ngomong Dedi gitu ya, Madre juga tetap seneng kok gitu. Ih, anak saya gitu loh, yang awalnya ya pas lahir gitu ya belum bisa ngelihat kan, ya dalam arti kan masih blur kan kalau anak bayi kan, ketika mereka sudah menginjak 3 bulanan baru mulai jelas gitu ya. Apalagi ketika sudah menginjak 3 bulanan, Kira matanya udah bisa ngeliat Madre gitu, eye to eye ya. Many things that move my heart gitu loh, yang Kira lakukan. Belum lagi nanti dia kalau misalnya dia udah bisa balik, ngerangkak ya, sampai akhirnya dia bisa pijak tiba-tiba jalan gitu. Itu kan proses yang memang saya tahu gitu loh dari dia dalam perut gitu. Dan saya tujuan saya memberikan yang terbaik untuk anak saya ini ya to watch dia grow untuk ya menjadi anak yang sehat, kuat dan sempurna begitu. Jadi banyak hal lah ya pastinya ya, sebagai seorang ibu pasti aduh anak saya tuh gitu ya, itu banyak banget. Makanya Madre tidak pernah mau lepas every moment sedikit pun tentang Kira's progress ya gitu. Like I said, I can always make more money, but I can never make more time gitu loh ya. Saya selalu bisa dapat duit dari mana aja, selalu bisa kerja terus sampai dapat duit segimananya, tapi saya tidak bisa membeli waktu gitu loh. Itu yang saya tidak mau. Makanya Madre sekarang juga lebih fokus ke Kira begitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Madre, what is your big accomplishment? Oke, in my career, my biggest accomplishment is Kimi Jayanti School. Ya, start dari perjalanan karir saya ya sampai sekarang udah puluhan tahun ya, akhirnya saya bisa membuka sekolah model sendiri ya, dengan murid yang cukup banyak gitu ya, mempercayakan untuk ibu-ibu juga di luar sana sudah mempercayakan anak-anaknya dipegang sama Miss Kim ya untuk ditatar gitu. Wah, saya bahagia sekali. That's my biggest accomplishment ya, itu in career, but in life ya ketika saya menjadi seorang ibu pastinya ya. Saya pernah dalam karir saya pernah melalui banyak rintangan ya, sampai akhirnya ketika saya bisa mencapai suatu titik di mana saya ngerasa puas dan sukses gitu. Saya pikir udah tuh, tapi ternyata ada lagi di atas itu. This is my life. Alright, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Madre, bagaimana cara membagi waktu untuk tetap bersama Kira apabila ada kerjaan yang bersamaan? Ya, jadi begini, apalagi kan during this pandemic memang Madre kan nggak ada ngambil kerjaan gitu, jadi emang pure Madre ada di rumah. Tapi ketika kemarin nih ya kita ngomongnya ya, waktu sebelum pandemic gitu, biasanya Madre itu akan prioritaskan Kira dulu pastinya gitu. Madre akan lihat dulu ini kerjaannya apa gitu. Kalau misalnya pun Kira bisa dibawa ya Madre akan bawa pastinya gitu ya. Lalu misalnya kalau hanya sekedar meeting, biasa Madre akan janjian tuh deket rumah-rumah aja gitu ya. Atau enggak ya lebih dibikin as simple as possible gitu. Kalau biasa dulu kan zaman dulu meeting satu hari itu bisa 4-5 meeting gitu. Karena apa ya, Madre masih single juga kan, jadi nggak perlu juga pulang ke rumah untuk ada yang dicek. Nah kalau sekarang ya Madre udah atur tuh, pokoknya ya satu hari ya cuma meeting 1 kali. Dan itu pun pada saat misalnya Kira bobo siang hari atau pada saat sore hari gitu. Jadi itu semua sudah diatur gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Madre, gimana kabarnya? Oh iya, akhirnya dikasih vitamin gitu, nggak sharing Madre.
Madre kabar baik, thank you, hope you guys too. Kira tidak dikasih vitamin sih, ya Kira hanya dapat nutrisi dari makanan yang dia makan gitu. Karena Madre juga nggak mau dia kelebihan vitamin. Dia tuh sempat kemarin tuh ya ininya kuning, telapak tangannya kuning, kakinya kuning. Madre panik dong gitu kan. Padahal selalu jemur ya, Kira tuh selalu jemur kalau pagi-pagi gitu ya dengan kondisi matahari yang disarankan sama dokter. Karena kan ada jam-jamnya juga tuh ya. Jemur tuh selalu pagi hari ya segala macam. Tapi kok kuning gitu, Madre takut. Ternyata Madre ke dokter ya pada saat imunisasi, Madre sekalian nanya kenapa ya dok gitu. Dokternya bilang ini biasanya kelebihan vitamin A gitu, vitamin A. Ya udah dikurangin aja vitaminnya dok kali ya. Maksudnya kelebihan vitamin A itu apa dok gitu, karena saya nggak pernah kasih dia vitamin. Ya vitamin A itu kan ada di wortel, ada di kayak labu gitu ya. Banyak vitamin A itu banyak dalam makanan yang kamu masukin untuk dia gitu. Oh mungkin saya kurangin kali ya dok, ya nggak perlu juga sih kata dokternya gitu. It's okay gitu, maksudnya itu memang ya kadang akan seperti itu. Cuma madanya panik kan gitu, jadi saya juga konsultasi sama dokternya bilang tidak perlulah. Kalau misalnya kenapa anak dikasih vitamin biasanya kadang tuh karena dia susah makan, jadi dikasih vitamin supaya dia bisa makan gitu loh. Tapi kalau misalnya anaknya sudah aktif, sudah makan apa aja segala macam, apalagi kalau kayak Kira, aduh kalau dikasih vitamin lagi, waduh lah sih itu anak ya. Jadi nggak apa-apa, jadi vitaminnya dari makanan yang dia makan aja gitu. Karena kan Kira kan juga makan buahnya juga jago tuh si Kira kan gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak Kimi, menurut Kak Kimi siapa sajakah supermodel dunia yang punya catwalk terbaik? Ya. Kalian tahu Gisele Bündchen? Ya, Gisele Bündchen ya, dia itu supermodel asal Brazil kalau Madre nggak salah ya. Sekarang dari mana? Jerman. Are you sure? Oke, Jerman. Oke, ya. Dia itu keren banget ya menurut Madre ya. Lalah, very powerful, kakinya panjang banget, long step dengan ekspresi yang kayaknya keren banget ya pokoknya ya. Satu Gisele Bündchen, kedua Natasha Polly. Brazil. Tuh kan, masa Kimi Jayanti lu lawan mengenai fashion? Enggak ya guys, bercanda. Ya, yang kedua ada Natasha Polly. Natasha Polly itu juga keren banget ya pada zamannya. Enggak sih, sampai sekarang dia keren banget. Dia tuh kalau jalan tuh full power, keren deh pokoknya. Ya, lalu ada Naomi Campbell dengan ciri khas jalannya dia yang muter-muter itu ya, dengan flirty-nya dia, I love it. Lalu Madre juga suka dengan mostly yang Madre suka itu yang zaman-zaman dulu ya, supermodel mungkin 80s 90s gitu ya. Kalau yang sekarang gitu sebenarnya kayak Gigi Hadid, Kendall, terus siapa lagi deh yang kalian suka tuh ya, pasti banyak ya yang kalian suka kayak Kara gitu-gitu. Saya nggak bilang jalannya mereka nggak bagus, tapi kalau dibandingin dengan supermodel zaman dulu jauh beda sih gitu. Dengan soul yang ditampilkan dalam catwalk segala macam itu beda banget, dengan ekspresi mata segala macam, ekspresi facial expressionnya mereka. Kalau model zaman dulu, supermodel zaman dulu the best of the best gitu, yang belum bisa sampai sekarang ada yang menggantikan mereka sekeren pada zamannya. Kalian tahu nggak yang namanya Naomi Campbell itu zaman dulu ya, ada zaman dimana dia itu lagi naik daun. Dia itu tidak akan mau bangun dari tempat tidurnya. Pada saat itu dia zamannya sama siapa ya itu namanya ya, aduh Madre lupa, ada satu top model juga sahabatnya dia. Jadi mereka itu tidak akan bangun dari tempat tidurnya mereka kalau tidak dibayar per show itu 100k kalau nggak 100.000 K. Which is itu sekitar berapa miliar? Saya tidak akan bangun dari tempat tidur saya kalau tidak bayar saya segitu. Mantep gak tuh? Ya, tapi orang tetap bayar. Kenapa? Karena mereka tahu kualitasnya gitu. Jadi ketika orang tahu kualitas kamu, you don't have to worry gitu pastinya. Tapi tidak perlu punya attitude yang sombong ya. Maksudnya kadang kita itu kualitas kita itulah yang membuat kita tuh mahal gitu hari ini gitu. Jadi ya pertahankan kalau kamu punya kualitas. Kalau supermodel Indonesia siapa Mas? Kalau supermodel Indonesia, Kimi Jayanti. Supermodel Indonesia, Madre suka pada zamannya itu Karenina Anderson ya. Kak Nina itu keren banget, dia tuh punya karakter jalan yang keren ya, powerful. Terus juga Naila Alatas juga bagus banget ya, dia juga punya karakter jalan yang berbeda. Begitu juga dengan skin tone-nya dia yang pada saat itu happening banget ya, karena skin tone-nya tuh Kak Naila ya. Kalau mau traveling after pandemi kemana? Waduh, listnya panjang guys. Aduh, kangen banget traveling, aduh ya. Jadi kadang tuh ya, Madin tuh suka gini ngomong sama anak Madin yang kedua. Aduh sayang, nggak apa-apa.
tahun ini biasa kan Madrid tuh ada baby moon kan. Kayak kemarin sama si Kira kan baby moon tuh kemana, ke Turki lah, kemana. Yang sama ini kan nggak ada ya. Apa ya sayangnya, yang penting kita kumpul duit, nanti next everything udah oke ya, the world udah healing ya, baru kita pergi jalan-jalan. Listnya banyak banget, tapi yang pertama kali pengen Madre injak adalah apa ya? Budapest. Ya, Madre pengen ke Budapest. Lalu yang kedua adalah Maldives. Tapi kalau Madre ngomongin Maldives sama dia, tahu nggak dia bilang apa? Sayang, really? Emang kenapa sih sayang? Jadi kan kalau di Maldives itu kan lebih private ya. Udahlah kita pandemik, ketemu yang kamu lagi. Cuman di rumah doang, tidak ada siapa-siapa. Kamu mau ke Maldives itu maksudnya gimana? Katanya gitu. Ya kan itu kan private, itu sama dengan bohong. I need life, kata Dedi gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, Dedi mah pasti pergi lah kalau Madi yang mau. Ya itulah guys, intinya mau jalan-jalan ya. Tapi yang pertama Madi pengen ke Budapest. Kak, bagi tips menjaga pikiran dan MOO itu apa ya? Mood. Oh, oke, mood ibu hamil. Anak pertamaku baru 14 bulan dan sekarang sedang hamil 19 weeks. Ya, menjaga pikirannya. Oke, coba kalau misalnya kamu punya sedikit rezeki lebih, ada baiknya untuk cari juga yang bantu-bantu supaya jaga anak yang pertama gitu, karena kan emang yang bikin juga jadi pusing, stres segala macam dalam kondisi kita yang lagi hamil ini kan pastinya kan hormon berubah-ubah, terus pasti kan kita kan jauh lebih capek ya dibanding kita misalnya nggak carry apapun, nggak ada, belum maksudnya tidak ada anak di dalam perut gitu ya, harus ngurus lagi anak pertama gitu, pasti itu akan capek. Nah mungkin dengan kalau misalnya kamu ada rezeki lebih gitu ya, boleh hire satu orang yang bisa kamu membantu kamu untuk jaga anak, jadi kamu juga punya waktu untuk relax begitu, jadi nggak mikirin anak mau makan apa, mau gimana, maksudnya ada yang bantuin gitu loh ya. Itu satu. Yang kedua kerjakan aja ya hal yang kamu suka gitu loh. Kalau kayak saya ini ya saya kerjakan apa hal yang saya suka nih sekarang, kayak misalnya bikin konten YouTube ya, saya mengisi waktu luang saya jadi nggak pusing gitu, apalagi tengah pandemi kita nggak bisa kemana-mana, di rumah mulu kan gitu. Lalu mungkin bisa olahraga ya, karena ibu hamil juga boleh olahraga cuman dalam batas-batas yang tertentu gitu. Lalu juga bisa apalagi ya, mungkin watch Korean drama. Tapi kalau Madre sukanya Bollywood movie. Alright guys, this is last question ya. Madre, arti nama Kira apa? Oke. Kalau arti nama Kira, kalau cuman Kira itu the goddess of Greek ya, Yunani. Tapi kan Kira kan namanya bukan Kira, namanya dia kan Kimberly Akira Gregory. Mari jelaskan sedikit apa itu artinya. Kimberly itu adalah satu kota di South Africa ya, yang terkenal dengan tambang diamondnya ya. Kimberly namanya Kimberley gitu, Kimberley, bukan Kimberly sebagai Kimberley gitu ya, itu ada di South Africa ya. Lalu Akira ini punya arti dalam Japanese and Hindi. In Japanese means bright and intelligent. In Hindi means graceful strength. Gregory yang nama dipakai kan, nama Madre nggak ada. Ya, jadi dari tiga ini Madre simpulkan bahwa ya arti nama Kira itu adalah a natural diamond who born in wisdom and graceful strength. Thank you so much for watching. I hope you guys love it ya. Jangan lupa nonton video-videonya Madre ya, di like kalau emang suka ya. Jangan dibiarkan saja begitu saja ya, tidak menghargai effort ini, bukan lagi. Ya. Nah, kalau mengenai komen-komen kalian, Madre baca nggak sih? Jadi Madre itu baca setiap hari Minggu ketika timnya Madre kesini, karena bukan Madre yang pegang ya. Tapi as far as I know ya, kalian thank you so much ya, sudah memberikan support yang luar biasa buat Madre. Thank you, I love you. Bye.